Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin membahas 3 materi. Yang pertama yaitu pembukuan dan pencatatan, yang kedua penyusutan dan amortisasi fiskal, yang ketiga konsep dasar rekonsiliasi fiskal, dan perhitungan PPh tertutup. Perkenalkan, nama saya Risma Nurita Sari. Nama saya Revisi Putri Warubu. Nama saya Rena Jelita. Pembukuan dan pencatatan. Ketentuan mengenai pembukuan. Pembukuan merupakan sebuah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur dalam rangka pengumpulan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan laba rugi pada tahun pajak yang bersangkutan. Prinsip-prinsip dan tata cara menyelenggarakan pembukuan perpajakan. Yang pertama, pembukuan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikan baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Kedua, pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, bahasa Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau kas. Yang keempat, perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari DJP. Yang kelima, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang. Yang keenam, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. Yang terakhir, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk hasil pengelolaan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu ditempatkan di kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Yang kedua, ketentuan umum pembukuan dan pencatatan. Ketentuan mengenai pembukuan tertuang di dalam pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menyatakan bahwa yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan semua wajib pajak badan di Indonesia. Ketiga, ketentuan mengenai pencatatan. Pencatatan merupakan proses dokumentasi data-data terkait penerimaan atau penghasilan bruto yang dikumpulkan secara teratur, termasuk di dalamnya adalah penghasilan yang bukan objek pajak, maupun penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Metode pencatatan. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan omset kurang dari 4,8 miliar dan tidak memilih menggunakan PPh final sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan omset di bawah 4,8 miliar dikenakan PPh final berdasarkan PP 23, namun memilih menggunakan PPN. Selanjutnya, tarif 0,5% yang berlaku dalam PP 23 memiliki jangka waktu penggunaan. Yang pertama, yaitu 7 tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, atau firma. Yang ketiga, yaitu 3 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas atau PT. Selanjutnya, tujuan pembukuan dan pencatatan. Ada beberapa tujuan pembukuan dan pencatatan. Yang pertama, menyajikan data dan informasi keuangan yang akurat sebagai dasar perhitungan pajak pemerintah. Yang kedua, memudahkan pengisian dan pelaporan SPT masa dan SPT tahunan.
Kemudian selanjutnya menjadi alat kontrol, evaluasi, dan pengambilan keputusan dalam usaha. Terus yang keempat, memenuhi kewajiban perpajakan dan menghindari sanksi administratif, penyusutan dan amortisasi fiskal. Yang dimaksud dengan penyusutan menurut perpajakan adalah suatu pengalokasian pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dengan cara membebankannya sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan selama masa manfaat harta berwujud tersebut. Disusutkan harus memenuhi kriteria yang pertama, harta berwujud yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dan yang kedua, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Penyusutan harta. Kedua, yaitu metode penyusutan berdasarkan kriteria waktu dan metode penyusutan berdasarkan kriteria penggunaan. Nah, metode penyusutan berdasarkan kriteria waktu ada beberapa, ada dua, yaitu metode garis lurus dan metode pembebanan menurun. Metode ini adalah metode jumlah angka tahun dan metode saldo menurut ganda. Nah, sedangkan metode penyusutan berdasarkan kriteria penggunaan ada dua, yaitu metode jam jasa dan metode jumlah unit produksi. Nah, selanjutnya yaitu saat dimulainya penyusutan. Berdasarkan pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan selesai pengerjaan harta tersebut. Nah, pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar 1 miliar. Nah, pembangunan ini dimulai pada bulan Oktober 2019 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2020. Nah, penyusutan atas harta peroleh pembangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun pajak 2020. Nah, jika penyusutan pada tahun pertama dimulai pada pertengahan tahun atau tidak di awal tahun, penyusutan dilakukan secara prorata. Keempat, ada amortisasi fiskal. Amortisasi fiskal dapat diartikan sebagai pengalokasian pengeluaran untuk memperoleh harta hak tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hibah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dengan cara membebankannya dengan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan selama manfaat harta tak berwujud tersebut. Perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hibah atau goodwill yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun diamortisasikan dengan metode. Ada dua metode. Yang pertama dalam bagian-bagian yang sama setiap tahun selama masa manfaat, atau dalam bagian-bagian yang menurun setiap tahun dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas nilai sisa. Tidak berwujud itu sendiri digolongkan menjadi dua menurut SAK, yaitu aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas, kemudian aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas. Manfaat tersebut kaitannya adalah dengan sejauh mana aset mampu menghasilkan arus kas. Beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi masa manfaat suatu aset tak berwujud adalah keusangan, permintaan, kompetensi, dan teknologi. Kemudian lanjut ke materi yang berikutnya, ada konsep rekonsiliasi fiskal dan perhitungan PPh terutang. Pertama, ada konsep dasar rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dapat diartikan sebagai proses terjadinya perbedaan dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan dengan sistem akuntansi keuangan dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan karena laporan keuangan komersial dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan belum tentu sama dengan ketentuan pajak yang berlaku. Misalnya, secara komersial, dividen yang diterima wajib pajak badan merupakan penghasilan. Kemudian ada jenis koreksi fiskal. Jenis koreksi fiskal ini ada dua. Yang pertama koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Pertama, koreksi fiskal positif merupakan penyesuaian fiskal yang akan berdampak pada bertambahnya penghasilan neto fiskal. Misalnya, perusahaan yang memberikan sumbangan untuk karyawannya yang menikah. Kemudian ada koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif ini adalah penyesuaian untuk mengurangi besarnya penghasilan neto fiskal. Kemudian ada penyesuaian fiskal. Penyesuaian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, beda tetap. Beda tetap merupakan efek yang timbul akibat dari penyesuaian fiskal dan sifatnya yang permanen. Kemudian ada beda waktu.
Beda waktu merupakan efek yang timbul akibat dari penyesuaian fiskal, namun sifatnya sementara waktu saja. Kedua, ada kompensasi kerugian fiskal. Kompensasi kerugian fiskal adalah proses pengakuan dan pengurangan kerugian yang timbul dari piutang yang tidak dapat ditagih. Piutang yang tidak dapat ditagih dapat disebabkan oleh faktor seperti kegagalan debitur untuk membayar, kemudian kebangkrutan debitur, atau kesulitan keuangan debitur. Ketika sebuah perusahaan mengalami kerugian fiskal, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto dan laba fiskal selama 5 tahun berturut-turut, mulai dari tahun berikutnya setelah tahun kerugian diderita oleh wajib pajak. Jadi masa manfaatnya itu bisa dipakai selama 5 tahun berlakunya. Kemudian di sini ada contoh kerugian fiskal. Contoh ilustrasinya, PT Mahkota Prima mengalami kerugian fiskal sebesar 250 juta pada tahun 2015. Kerugian ini dapat dikompensasikan pada tahun 2020. Tahun pertama di tahun 2015, kerugian fiskalnya sebesar 250 juta. Tahun kedua ada laba fiskal sebesar 50 juta, maka kerugian fiskal menjadi berkurang menjadi 200 juta. Kemudian di tahun ketiga, rugi fiskal sebesar 250 juta, sehingga tidak perlu membayar pajak. Sisa kerugian fiskal tetap pada 200 juta dan memiliki saldo rugi fiskal tambahan sebesar 25 juta pada tahun 2018. Jadi di sini di tahun ketiga dia mengalami kerugian lagi. Kemudian di tahun keempat, di 2018, perusahaan mendapatkan laba fiskal sebesar 75 juta. Jadi maka sisa kerugian fiskal itu menjadi 125. Yang dari 200 juta dikurang 75, jadi 125 juta. Kemudian di tahun kelima ada perusahaan mendapatkan laba fiskal lagi sebesar 25 juta. Jadi yang 125 juta yang tadi dikurang 25 juta menjadi 100 juta. Tahun kelima, perusahaan memperoleh laba fiskal lagi sebesar 75 juta. Jadi 100 juta dikurang 25 jadi 25 juta. Jadi maka sisa kerugian fiskal menjadi 25 juta. Sisa 25 juta ini tidak dapat dikompensasikan lagi karena telah melewati batas waktu yaitu 5 tahun. Kemudian ada 3 perhitungan pajak penghasilan badan terutang. Perhitungan pajak penghasilan terutang merupakan penerapan tarif terhadap laba fiskal dari suatu badan usaha, terhitung mulai tahun pajak 2009. Terdapat 3 skema tarif dalam perhitungan pelaksanaannya PPh Badan Terutang. Yang pertama tarif umum PPh Badan, kedua tarif khusus untuk perusahaan terbuka atau TBK, dan ketiga fasilitas PPh Badan di tarif 0,5%. Jadi kesimpulan dari 3 materi yang telah dijelaskan yaitu pembukuan dan pencatatan merupakan proses penting dalam akuntansi untuk merekam dan mengorganisir transaksi keuangan perusahaan. Pembukuan yang akurat dan lengkap dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan bisnis yang tepat dan memenuhi kewajiban perpajakan. Dan penyusutan dan amortisasi fiskal merupakan metode untuk menghitung nilai penyusutan aset tempat dan amortisasi aset tidak berwujud dalam laporan keuangan perusahaan. Penyusutan dan amortisasi fiskal dapat memengaruhi besaran pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Kemudian, rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laporan keuangan komersial dengan peraturan perpajakan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Tujuan rekonsiliasi fiskal adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah menghitung PPh tentang terutang dengan benar dan mematuhi peraturan perpajakan yang